A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi insya Allah hari ini judulnya adalah terkait dengan istiqoroh dan tawakal begitu ya. Jadi kita akan mulai masuk, ya semoga ini saya kemarin dikasih rizki untuk kembali mengingat ya ketika saya dalam kondisi kesulitan gitu ya, keterpurukan, keterlilitan hutang, dan juga mungkin pernah dalam kondisi yang terhina lah begitu. Karena mungkin sudah cukup lama gitu, sehingga hari ini ya sudah berserah ke Allah, sudah tampak seperti mudah gitu. Tapi bagi mungkin sahabat-sahabat yang sedang mengalami kondisi-kondisi sulit, perlu ingat gitu, jangan sampai pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sampai hari ini merasa bahwa belum ada jawaban, itu yang kita perbaiki adalah diri kita gitu ya. Ya rajin saja istighfar gitu, istighfar dan kembali lagi ke Allah ya. Kadang-kadang jalan keluar itu dekat, tapi yang sering kali membuatnya jauh itu karena kita merasa kok nggak ada solusi yang real gitu, sudah sekian lama bermohon kepada Allah, sehingga si hati itu lama-lama mungkin kesal gitu ya. Nah, seperti kita bahas minggu lalu, kan kita nggak tahu ajal kapan ya. Kalau ternyata hari ini dalam kondisi sedang lemah hatinya, mungkin sedang berkeluh kesah, sedang menyalahkan kondisi, dan kemudian berburuk sangka kepada Allah, ternyata malam nanti ajal gitu. Nah, kalau ternyata malam nanti ajal, jangan sampai kita kemudian meninggal sebagai orang yang kemudian berburuk sangka pada Allah, nanti lebih repot urusannya ya. Jadi kita harus tetap sabar, harus tetap berbaik sangka kepada Allah gitu. Memang tidak ada yang instan, materi yang dibahas terkait sabar, tawakal, ridho itu mudah diucap, tapi dalam pelaksanaannya yakinlah gitu ya akan terpental-pental ya. Belum tentu setahun 2 tahun atau bahkan 5 tahun 10 tahun berhasil gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kita sharing gitu ya, karena tentu butuh pengalaman ya, butuh bukti gitu. Dan saya yakin di antara beberapa kawan-kawan yang juga ada di kajian ini sudah ada yang berhasil gitu. Dan saya tahu lah gitu ya beberapa kawan di sini yang pernah mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit gitu, dan hari ini berhasil keluar gitu. Meskipun mungkin setelah keluar Allah tidak izinkan punya harta berlimpah ya, tapi nggak pernah kurang gitu. Jadi harus dibedakan, ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah orang yang Allah beri kekayaan ya. Jadi artinya apa yang dia miliki itu melebihi dari kebutuhannya. Ini ujian juga ya, bukan nikmat gitu, harus hati-hati. Jadi yang disebut nikmat Allah itu segala pengaturan Allah. Mau dia kondisinya lagi di atas, mau dia lagi di bawah, itu harus diingat itu nikmat. Kita kan sering dibuat apa ya, salah persepsi. Bahwa kalau orang sedang dikasih kelapangan, kecukupan, itu dia mengatakan saya lagi dimuliakan nih gitu. Nanti kalau dia lagi ditaruh di bawah, dia merasa terhina, saya nih lagi dihinakan gitu. Jangan salah sahabat-sahabat, mau di atas mau di bawah itu dua-duanya ujian gitu. Jadi jangan sampai kalau hari ini kita sedang di bawah, kemudian kita merasa dihinakan, Allah tuh jauh, marah. Enggak. Tetap Allah sayang gitu. Coba orang dikasih kondisi lagi di atas tapi lupa ya, kemudian di sana kan kalau lalai itu nggak kerasa ya, kondisi lapang, sedang senang, uangnya banyak, semuanya serba mudah, berharap ke Allahnya juga jadi kecil gitu. Tapi kalau lagi sulit itu berharap ke Allahnya jadi besar,
karena kita butuh gitu. Meskipun kalau nggak hati-hati putus asa. Nah kalau putus asa marah ke Allah, makin susah hidupnya nanti. Makin sulit pasti. Nanti kita akan lihat, karena Allah yang menguasai hidup ini. Allah naruh di bawah, Allah naruh di atas. Itu Allah yang punya kuasa. Jadi kalau hari ini kita sedang di bawah, ingin keluar supaya kondisinya naik ke atas, mau pakai tangan siapa? Ya. Kalau bukan Allah yang kemudian menarik kita ditaruh lagi dalam kondisi yang terhormat, nggak bisa. Ya. Kalau Allah mau taruh kita dalam kondisi terhina, mau minta tolong ke siapa? Nggak bisa gitu. Kan mudorot itu tidak akan menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Demikian juga kalau Allah hendak memberikan rahmat kepada manusia, nggak ada yang bisa nahan gitu. Jadi kalau hari ini kita kondisinya sedang dikadar, dan dikadarnya cukup seret lah gitu ya, itu tetap harus ke Allah kita meminta untuk dikeluarkan gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kita coba lihat ya ini di hadis gitu ya. Yang pertama dari riwayat Imam An-Nasai gitu dan Imam Al-Hakim gitu ya. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri ya. Ini kan Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Nah, kalau sahabat-sahabat baca surat ayat kursi, ya inilah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Yang Allah yang maha hidup dan maha berdiri. Jadi kalau manusia itu semuanya hidup hari ini ya. Yang masih mendengarkan kajian Rabu belum mati nih. Kalau udah mati nggak bisa dengerin kajian kan. Ini masih hidup. Tapi apakah tegak? Belum tentu. Ya kita hidup tapi kehidupannya tidak tegak gitu. Kita tidak kokoh, kita tidak diberi kekokohan atau ditegakkanlah di dalam kehidupan ya. Kondisi kita serba sulit, serba itu tadi ya, serba mungkin membutuhkan orang lain gitu ya. Tapi kalau orang yang tegak itu dia nggak butuh orang lain. Dia hanya butuh Allah, Allah yang menegakkan dia. Ya, kalau orang butuh dia berikan infak, dia berikan manfaat. Kalau orang nggak butuh dia bisa mengurus dirinya sendiri gitu. Ya, itu yang disebut tegak gitu. Jadi semua orang hidup selama kesempatan yang Allah masih beri, tapi belum tentu semua tegak dalam kehidupannya gitu. Nah, kemudian kita lanjut, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya. Dan jangan kau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Kenapa doanya begini gitu? Saya yakin gak banyak orang yang berani berdoa gini juga. Serahkan semua hidupnya, Allah yang atur. Ya Allah, jangan diserahkan kepada diriku sendiri. Jadi kalau dia punya cita-cita, punya keinginan yang nggak sesuai dengan yang Allah ridhoi, ketika dia bangun langsung dihancurkan, berani nggak? Pasti nggak berani orang berdoa gitu ya. Kalau nggak paham persoalan gitu. Nah jadi biasanya orang yang bisa berdoa seperti ini adalah orang-orang yang mengalami keruntuhan di dalam kehidupannya. Gitu. Jadi ketika dunia manusia runtuh ya karena satu dan lain sebab lah gitu ya. Ya semua tentu karena kesalahan kita ya, musibah semua menimpa ya, sampai hari ini gitu. Tapi kemudian manusia mulai belajar berserah diri dengan benar gitu. Kalau nggak pernah runtuh betul tuh sulit ya untuk berserah ke Allah. Dia akan mengandalkan apa yang ada di tangannya, dia akan mengandalkan dunia, dia akan mengandalkan orang lain ya. Dia akan menserikatkan segala sesuatu dengan Allah gitu. Padahal justru masalah penserikatan ini ya, tauhid ya, lawannya penserikatan tauhid itu syarat masuk surga. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya, syirik itu memperserikatkan Allah dengan orang lain, seakan-akan ada yang lebih atau sama berkuasanya dengan Allah. Nggak ada yang sama, nggak ada. Ya. Malaikat, jin semua Allah ciptakan ya. Tidak ada yang menyaksikan
ciptaan ya, yang dari awal ya, mereka semuanya adalah makhluk yang Allah bentuk. Jadi kalau Allah mau ngatur urusan dunia, dia nggak tanya, nggak konsul ke siapa-siapa, nggak konsul dulu ke malaikat, nggak. Malaikat itu semua pelaksana tugas, apa-apa yang sudah Allah tetapkan, Allah atur, mereka hanya melaksanakan aja. Yang membagi rezeki ya, bagi rezeki bagi orang-orang yang Allah izinkan mereka memperoleh rezekinya, ya malaikat tinggal bagi-bagi gitu. Jadi kalau kita minta kepada macam-macam lah ya, mau ke jin, mau ke ahli apa ya, orang-orang pandai, orang pintar, nggak bisa gitu. Nggak bisa mereka mempengaruhi Allah gitu ya, nggak bisa. Jadi kita harus ke Allah langsung gitu. Kalaupun minta doa kepada orang-orang yang soleh, ya doanya ya agar diberikan tadi ya hidayah gitu, supaya bisa menempuh jalan yang Allah sudah sediakan, diberi kesabaran, ya, bisa ridho dengan apapun yang Allah aturkan, ya. Bukan untuk supaya dapat ini, tolong mohon ke Allah gitu ya, agar saya memperoleh apa yang saya inginkan. Nggak bisa, mau wali, mau nabi, nggak punya gitu ya, kekuasaan untuk itu. Kecuali Allah yang izinkan. Gitu. Nah, jadi ketika runtuh kehidupannya, manusia mulai belajar untuk menyerahkan. Ya. Karena sesungguhnya hari ini keterpurukan itu karena dia ngatur-ngatur hidupnya sendiri kan. Hari ini kan manusia berdoa ketika dalam kondisi susah itu kan mohon ke Allah gitu. Tapi yang jadi persoalan, dia lupa melihat kenapa dia jadi susah hari ini. Gitu. Apa sih asal-muasalnya gitu. Dulu apa yang dia lakukan sehingga dia lambat laun Allah izinkan untuk mengalami kondisi serba sempit ini gitu. Ya, jadi itu semua atas kesalahan manusia sebenarnya. Nah, agar manusianya belajar, agar manusia kembali menyeru Allah gitu kan, agar manusianya kembali membutuhkan Allah gitu. Nah, jadi itu tadi ya, yang pertama adalah jangan sampai kemudian, kan kalau sekarang kita berdoa karena dalam kondisi sulit, tapi kita lupa dulu waktu memilih ya jalan hidup dan apapun yang kita kerjakan, nanya dulu nggak gitu. Jadi kan gini, kalau misalkan orang mau menempuh sebuah jalan, kemudian ada sekian alternatif, dia tanya dulu ke Allah, jadi doanya di awal ya. Ya Allah, ini ada sekian jalan ya. Meskipun beberapa jalan ada tawaran yang menggiurkan, tapi kita nggak tahu baik nggak. Tanya ke Allah, ya Allah, apakah ini baik atau tidak bagiku gitu. Jika baik maka dimudahkan kan masuk. Jika tidak maka jauhkan gitu. Nah kemudian setelah dia berdoa dia masuk gitu. Katakanlah seandainya dia memasuki jalan yang salah, tapi karena dia dulu berdoa kepada Allah, itu jaminannya Allah nanti. Tapi kalau kita enggak, ngatur-ngatur sendiri, masuk-masuk sendiri, begitu udah susah, ya Allah tolong, kan gitu. Ya pasti Allah tolong, tapi kan harus mengakui dulu bahwa semua kesulitan kita itu karena pilihan hidup kita sendiri gitu. Kalau sekarang udah nggak ada pilihan, ya nggak ada jalan, malah nggak kelihatan buntu. Makanya mohon lagi ke Allah supaya ditunjukkan jalan mana yang bisa kita tempuh gitu. Kalau dulu jalannya banyak, jadi milih sesuai yang menurut dia baik gitu. Nah kalau sekarang, ya mudah-mudahan kalau rajin berdoa, tidak putus asa, bersedekah, mulai kebuka lagi jalannya. Dan biasanya jalan itu kan kebuka satu-satu. Ya nanti pas Allah buka jalannya, diukur juga, tanya lagi ke Allah, apakah betul ini atau tidak ya Allah gitu. Karena kadang Allah buka jalan, nguji lagi. Sekarang minta-minta ke Allah, kalau dibukain jalan, kelihatannya wah, tapi banyak larangan, dia tempuh nggak? Jangan-jangan dia bilang, wah kan saya habis mohon nih. Terus Allah bukakan jalan, tapi di situ tuh ada sesuatu yang sebenarnya ada larangannya. Tapi mungkin karena saya berdoa, Allah kasih dispensasi, dia masuk lagi. Itu nguji gitu ya. Jadi sering alokasi kadang-kadang begitu kita minta tolong Allah bukakan jalan yang tidak hak. Kemudian
kita tidak ambil, kita kembalikan lagi ke Allah, baru Allah kasih jalan yang benernya gitu. Kadang Allah nguji juga gitu kan ya. Seberapa kuat kita berpegangan kepada Allah. Ya Allah pasti akan ngasih jalan yang baik ya, tidak akan mencelakakan. Baik, kita lanjut. Nah, kita ingin lihat, kita tahu ya, yang namanya istiqoroh itu adalah sholat, ya, memohon petunjuk. Ya. Ketika ada dua pilihan, kita bingung harus milih yang mana gitu. Tapi sebenarnya yang harus kita pahami adalah esensi dari istiqoroh sendiri. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sholat istiqoroh, kemudian kita tidak berdoa dan kemudian mengikuti doa yang kita sampaikan, memahami doa yang kita sampaikan, nggak kebuka juga, gitu. Jadi doa sholatnya itu jadi formalitas, gitu. Jadi kalau orang sholat, kemudian setelah sholat berdoa, jadi kalau sholat itu kan dia munajat naik ke atas, ketika di atas dia berdoa lah, seakan-akan begitu ya, mengajukan permohonan kepada Allah, ya. Nah, setelah itu kemudian dia laksanakan gitu, sesuai apa-apa yang Allah ajarkan ya. Apa-apa yang Allah bukakan gitu. Nah, kan sering orang istiqoroh juga kan, dia udah punya sebuah keinginan. Tapi dia istiqoroh gitu. Setelah istiqoroh, tiba-tiba terbersit jalan yang harus diambil adalah yang satunya, bukan yang sesuai keinginannya gitu. Tapi kemudian mikir lagi, tapi benar nggak ya itu jawabannya? Kayaknya tetap yang awal aja gitu. Ya kadang-kadang Allah udah ngasih signalnya, tapi karena mungkin keinginannya sendiri terlalu kuat, ya akhirnya istiqoroh ya diulang-ulang terus kan. Karena kalau diulang-ulang istiqoroh itu jadi ragu. Nah, nanti jawabannya berubah-ubah, jadi yang benernya mana yang dari Allah. Ya, kalau mau istiqoroh itu harus mantap, siapkan hati dulu, siapkan pertanyaan, setelah itu serahkan ke Allah. Apapun yang kemudian dimudahkan, baik dari kondisi hatinya untuk melangkah, ataupun jalannya dibuka, masuk gitu. Nah, manusia biasanya akalnya mulai mikir lagi, gitu kan ya. Nah, itu kekurang yakinan ya, terhadap mekanisme bertanya, ya, mekanisme bertanya kepada Allah. Nah, jadi kita coba lihat ya, sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, nabi-nabi berdoa ya. Dan kemudian ada doa dari Nabi Zakaria, kalau tidak salah ya, bahwa aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Robku kan. Nah, kita lihat ya, seperti apa, bahwa apakah ketika seseorang berdoa, Allah langsung kabul gitu. Ya, Allah langsung kabul sesuai keinginannya ya. Belum tentu. Makanya kan kaidah berdoa itu pertama, kalau doanya salah maka Allah ganti dengan yang lebih baik gitu, permintaannya itu. Nah, biasanya rata-rata orang berdoa salah gitu. Atau tadi, kalau sudah benar doanya, waktunya Allah yang tentukan. Bisa langsung kontan, bisa dicicil ya, sesuai kesiapan orangnya. Karena kalau Allah mengabulkan sebuah doa atau permohonan kita, ya, Allah akan ukur ngasihnya itu jangan sampai mencelakakan orang itu gitu. Ya. Kalau Allah kasih nggak ditakar langsung sekaligus, orangnya akan kejungkir kembali gitu. Karena belum punya ilmu dan kemampuan yang cukup mengelola karunia Allah. Gitu. Jadi Allah akan ngukur gitu. Nah, jadi kita lihat di doa istiqoroh ya, kalau nanti sahabat-sahabat baca, kurang lebih artinya begini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, ya, bukan dengan ilmuku. Ingat ya, ketika istiqoroh itu sudah nyerahin ke Allah ya. Jadi memohon pilihan kepada Allah dengan ilmunya Allah. Itu yang pertama. Dan aku memohon pengaturan kepadamu dengan kekuasaanmu. Ini qadar. Ya, Al-Qadir yang maha berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Ya kan? Al-Muqtadir, Al-Qadir itu juga bermakna yang mengukur gitu kan. Yang menakar, makanya malam Lailatul Qadar gitu ya. Itu malam ukuran. Jadi biar Allah yang kemudian mengatur ketika memberikan kepada kita
apa yang menjadi permohonan kita, berapa skalanya ya yang hari ini mampu kita terima gitu. Serahkan ke Allah gitu. Allah nggak akan menahan gitu. Kalau orangnya siap. Kalau orangnya siap, Allah akan ngasih. Justru kehendak Allah adalah hanya memberi rahmat kepada manusia. Tapi kan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur masalahnya. Gitu. Jadi kalau bersyukur manusianya, Allah akan terus tambah nikmatnya. Rahmatnya itu senantiasa tercurah, cuman manusianya kan terhalangi awan. Jadi matahari itu nggak bisa masuk gitu ya. Ya awannya ya waham, pemikiran, ya dosa, ya macam-macam. Itu yang harus kita, makanya kenapa kalau rezeki seret ya istighfar yang banyak. Karena itu yang menghalau awan, dosa hanya istighfar, hanya mohon ampun, bertaubat kembali kepada Allah ya. Dan akui kesalahan. Ketika Allah bersihkan, maka rahmat Allah akan masuk lagi gitu. Jadi Allah tidak menahan rahmat ya, manusia yang menghalangi rahmat Allah sehingga dia tidak mampu menerimanya. Kemudian, dan aku memohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Jadi kalimat Arabnya fadilah ya. Al-Azim, ya, karuniamu yang agung. Jadi, mohon kepada Allah sesuai dengan karunia yang Allah sediakan bagi setiap orang. Setiap orang itu punya kemudahan, setiap orang itu punya bakat tertentu, ya. Yang kadang-kadang mungkin kemarin dia mengerjakan hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan kemudahan ya, bakat lahir yang sudah Allah sediakan gitu. Nah itu orang harus membaca ya sebenarnya apa yang membedakan aku dengan orang lain, di sisi mana yang sulit buatku, mana yang mudah buatku. Nah itu yang diasah terus-menerus ya. Jadi mengasah kemampuan sesuai yang Allah mudahkan itu artinya bersyukur, sehingga dengan kita mengasah kemampuan itu Allah tambah terus gitu. Penguasaannya gitu ya. Karena kalau orang bukan di bidangnya, ikutan training macam-macam belum tentu masuk gitu ya. Nah, jadi yang kita mohon adalah karunia khusus yang Allah sudah sediakan buat kita ya. Yang hari ini mungkin masih tertahan gitu. Jadi jangan minta sesuatu yang dimiliki orang lain, maksudnya begitu. Ini doa istiqoroh kan. Jadi kalau istiqoroh kita nggak paham apa yang kita mohon doanya, kita jadi kesulitan nanti. Nah kemudian, sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak berkuasa gitu. Dan engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui yang goib. Ya. Allah yang tahu ke depannya kita tuh seperti apa ya. Allah yang tahu gitu. Rizki kita ada di mana, kita nggak tahu. Allah yang tahu. Tempat penyimpanan rizki bagi setiap orang, Allah yang tahu. Kelebihan saya apa, kita nggak tahu. Ya, kelebihan masing-masing apa, kita nggak tahu. Allah yang tahu. Nah itu kenapa kita mohon kepada Allah agar menunjukkan sebenarnya saya itu apa yang dimudahkannya ya Allah. Gitu. Bahkan itu pun kita harus mohon ke Allah. Gitu. Ya karena kita terhalang, kita lupa kepada diri kita sendiri. Kenapa? Kalau di Al-Qur'annya, barang siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kebanyakan lihat orang. Ketika susah, yang dilihat bukan yang di bawah. Ketika susah, yang dilihat yang di atas. Salah ngelihat. Akhirnya makin frustasi. Kok orang lain hidupnya masih santai aja ya, enak ya, nikmat ya, nyaman ya. Dia akan bilang bahwa nih kalau orang yang punya uang, yang punya kecukupan enak nih di masa COVID ini hidupnya bisa santai-santai. Kalau kita ini yang ya semuanya serba terbatas ya gimana mau sabar gitu. Untuk makan besok aja nggak ada kan gitu ya. Tapi masih tetap makan sampai hari ini. Ya. Entahlah dari mana ya. Entah kemudian dikasih tetangga, entah kemudian ada saudara gitu kan ya, atau makan seadanya gitu. Tapi kenyataannya hari ini masih makan. Coba lihat yang di bawah gitu ya. Yang mungkin suasananya perang, rumah nggak punya, dipisahkan dari keluarganya gitu kan ya. Wah banyak kasusnya, nggak harus COVID ya.
Banyak yang orang dizolimi oleh orang lain itu ya. Kita nggak mengalami itu gitu. Nah makanya masih alhamdulillah lah gitu ya. Hari ini terhalang untuk bisa berpergian kemana-mana, aktivitasnya terbatas ya. Tapi makan masih ada aja entah dari mana gitu ya. Keluarga masih sehat ya. Kalau lihatnya ke bawah bersyukur ya. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Tapi karena terus lihat ke atas, iri kepada apa yang Allah kasih kepada orang lain. Jadi lupa untuk minta ke Allah rizkinya sendiri, karunia-nya sendiri gitu ya. Itu harus hati-hati kita. Kemudian dilanjut, ya Allah, apabila menurut pengetahuanmu, urusan ini lebih baik bagiku dalam agama atau dinku, dan penghidupanku. Ini kalimatnya din, ya, agama, dan maisyah, ya, penghidupan ya. Jadi kalau sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan di rumah harus bekerja, ya itu ada penghidupan, profesinya apa itu maisyah itu. Nah, ini kalimatnya maisyah gitu. Jadi ya Allah, apabila menurut pengetahuanmu urusan ini lebih baik bagiku dalam dinku dan penghidupanku dan akibatnya untuk urusanku dunia dan akhirat ya, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Ya. Kalau Allah kasih sesuatu, nggak diberkahi, repot. Misal contoh, orang dikasih ilmu, rumusnya itu pasti sombong. Tapi karena ilmunya Allah kasih dengan berkahnya, maka orang yang diberi ilmu dengan berkah Allah akan semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, semakin rendah hati kepada makhluk gitu. Tidak akan sombong dengan ilmunya merasa paling hebat. Orang yang dikasih keterampilan, kemampuan sama. Kalau Allah kasih tanpa berkahnya, ya kemampuannya itu bisa menjadikan dia seakan-akan paling mampu dan berkuasa. Ya. Jadi semua hal yang Allah berikan yang tanpa berkah Allah itu mencelakakan. Nah, kemudian akan tetapi apabila menurut pengetahuanmu, ya kembali lagi ini ya pengetahuan Allah bukan kita ya. Urusan ini berdampak buruk bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi urusanku dunia dan akhirat, maka jauhkan ya urusan tersebut dariku dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Jadi ini mungkin harus diulang-ulang ya, karena kalimatnya itu harus kita pahami. Jadi kita minta kepada Allah ditakdirkan kebaikan di mana saja kebaikan itu berada. Jadi Allah yang tahu kebaikan buat kita itu tempatnya di mana. Nah, dalam rangka untuk memperoleh kebaikan itu, maka Allah mengarahkan kita kepada tempat itu. Ya. Tapi karena kita nggak move on, masih tadi melihat orang lain, masih melihat alternatif lain yang menurut ilmu kita lebih baik, ya akhirnya ya sulit gitu. Nah, itulah hijrah. Hijrah itu kan bumi Allah luas, maka hendaklah engkau berhijrah gitu ya. Nah, hijrah itu Allah yang nanti menuntun gitu, kepada titik yang di situ terdapat rezeki orang itu. Tapi nggak sekaligus hari ini mohon, besok langsung keluar rezeki dari bawah telapak kaki, enggak. Karena kan proses hijrah perjalanan itu menuju rezeki yang Allah sudah sediakan, termasuk sambil berjalan, sambil dibersihin dulu gitu. Jadi ketika saatnya sampai kepada rezeki kita, kita mampu untuk menerima dan mengelolanya tanpa mencelakakan agama dan kehidupan kita. Nah, kita lanjut, sahabat-sahabat. Jadi kita lihat di Quran surat Hud, Quran surat 11 ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, ya, Robku dan Robmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak atau dabah, ya, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, ya, atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus gitu.
inna robbi ala syiratim mustaqim. Jadi sebenarnya Rob berada di atas siratal mustaqim gitulah ya, kalimatnya gitu ya. Ya tentu tidak dalam arti letterlah ya, tapi seseorang bisa bertemu Allah, mengenal Robnya kalau dia menempuh siratal mustaqimnya gitu. Karena kalau di siratal mustaqim orang itu rizkinya udah dijamin, udah ditaruh tuh. Semua yang menjadi bagian orang itu, karunia-karunianya Allah udah taruh di sana. Tapi orang itu selalu, ya kalau nggak ke kiri, ya ke kanan. Kalau nggak magdub, ya jalan orang yang tadi Allah murkai, ya bermaksiat terus, gitu kan ya. Bukan hanya secara lahiriah, tapi secara batinnya, secara pikiran, gitu. Atau dia tadi, dolin, melenceng, gitu. Jadi si gear tengah itu nggak mudah, gitu. Si gear tengah, ya, kalau istilah kita, itu butuh wasaton, itu pertengahan, itu butuh balance gitu. Nah untuk balance itu artinya dalam kehidupan itu nggak boleh lari gitu, harus berjalan pelan-pelan kan. Kalau sa'i itu kan siarnya gitu, safa marwa sa'i gitu ya, sampai keluar si air zam-zam di bawah telapak kakinya gitu. Nah, dia harus berjalan, berlari-lari lambat gitu ya, atau berjalan cepat lah gitu ya. Nah, itu sambil refleksi terus, masih bener nggak arahnya? Masih bener nggak tujuannya? Jangan-jangan melenceng lagi nih gitu kan. Dia harus terus, setiap kali hijrah itu dia harus cek terus. Karena kalau enggak, pasti Allah akan tegur, dikasihlah tadi yang namanya musibah, supaya balik lagi gitu. Nah, makanya kan jika kalian melenceng ya dari sirot ya, maka hendak beristighfar, karena sesungguhnya istighfar itu akan mengembalikan orang ke poros tengah gitu. Makanya bayangkan kita setiap hari disuruh sholat 5 waktu. Karena dari subuh ke zuhur melenceng, dari zuhur ke asar melenceng lagi hatinya kan. Nah setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim, diluruskan lagi ya, jangan sampai keluar dari sirat yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang. Kalau enggak sulit hidupnya. Nah jadi dia yang memegang ubun-ubun itu maksudnya tadi Allah bisa nyeret manusia mau kemana gitu ya. Orang lagi seterpuruk apapun, kalau benar begitu ya penghadapannya ke Allah, tiba-tiba Allah seret ke petunjuk gitu. Jadi ubun-ubun tuh Allah yang pegang nih, si kepala itu mau diarahkan kemana gitu. Mau jadi orang yang celaka atau mau jadi orang yang selamat. Makanya kalau Allah tetapkan orang itu kemudian menjadi penghuni sorga, maka Allah mudahkan dia untuk mengerjakan amalan penghuni sorga. Nggak langsung begitu ya, dimudahkan untuk beramal sesuai amalan penghuni sorganya gitu. Nah, agar bisa beramal di sana, maka kan sesungguhnya kalau di Al-Quran itu dikatakan sesungguhnya Allah telah mengilhami kepada jiwa itu 2 jalan. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dan untuk memasuki jalan ketakwaan itu nggak mudah. Jadi kadang-kadang harus dipaksa gitu. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik ya. Nah ketika orang menyerahkan kepada Allah, kadang-kadang Allah seret ke jalan kebaikan gitu. Ya sulit ya, memang nggak mudah ya. Ya, makanya Allah yang menguasai. Hari ini kita posisi di bawah, ya Allah bisa memindahkan serta-merta kita di atas. Gitu. Atau hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Gitu. Kalau nggak hati-hati, karena mau di bawah mau di atas dua-duanya ujian, gitu kan ya. Ya tentu kita inginnya yang aman ya di tengah gitu ya, jalan yang cukup tidak berlebih. Makanya tadi ada orang yang dikasih hari ini serba cukup, berlebih, diuji oleh Allah. Kelebihannya itu yang setelah nafkah dikemanain gitu. Kalau ditimbun, ya di Al-Quran begitu. Nanti berikan berita gembira orang-orang yang menimbun hartanya, emas dan perak, mereka akan disetrika ya, dahi, punggung ya, dengan harta yang mereka timbun untuk dirinya itu. Gitu. Nauzubillah min zalik ya. Ada orang yang dalam kondisi fakir, ya betul-betul terpuruk gitu. Allah lihat juga gitu. Apakah dia mohon ke Allah atau kemudian tadi mengambil jalan pintas.
Nah, yang menarik ada yang di tengah nih, orang-orang yang disebut miskin. Jadi miskin itu kan kemarin definisinya orang yang miskin bukanlah orang yang pergi ke sana ke sini minta tadi ya sepiring nasi ya, sesuap nasi, ya, 2 suap gitu ya. Tapi orang miskin itu adalah orang yang menjaga dirinya, memelihara dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, padahal dia butuh. Nah, kalau nggak minta ke orang lain, gimana caranya memenuhi kebutuhan? Yaitu makanya orang miskin adalah orang yang bertawakal. Jadi semua kekurangannya pada saatnya butuh ada gitu. Nah, orang beriman itu sebenarnya yang terbaik adalah di posisi itu. Jadi nggak punya kelebihan harta, tapi pas butuh anak mau sekolah tiba-tiba ada. Ya, hari ini ada keperluan butuh ongkos tiba-tiba ada, gitu kan? Allah itu bisa ngasih seperti itu. Gitu. Jadi yang namanya tawakal ke Allah pasti Allah mencukupi. Ya, artinya butuh keyakinan bahwa semua urusan kita, ya, kalau kita bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupi pada saatnya. Nah, manusia nggak bisa tawakal. Kenapa? Sulitnya itu karena kalau nggak ada itu nggak bisa tenang. Ibadahnya juga terganggu. Padahal kuncinya ibadah tuh supaya bisa bertawakal dengan baik kan. Jadi semua pertolongan Allah itu dibalik ibadah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nah, dia terhalang untuk menyeru Allah beribadah dengan khusyuk karena fokus ke masalah. Gitu. Jadi kalau orang nggak bisa tawakal, ibadahnya jadi sulit. Gitu. Padahal kunci ada di balik ibadah. Gitu. Kunci pertolongan ya. Nah, jadi itu bagi orang yang berdoa dengan keimanan, ya akan ditarik, ya baik secara sukarela atau terpaksa. Gitu. Alhamdulillah, kalau sahabat-sahabat hari ini sholat, ya kemudian membaca kitabullah, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian mulai merenungilah kehidupan, introspeksi, refleksi, senang mendengarkan hikmah, ya itu artinya sedang Allah tarik gitu. Ya mudah-mudahan ketika semakin dia paham, semakin sukarela ditarik. Tapi kan kadang-kadang pemahaman bertahap sehingga tarikan Allah itu terasa seperti diseret secara terpaksa dan sakit gitu ya. Padahal Allah sedang menginginkan kebaikan karena orang itu berdoa diikuti dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi itu cara Allah menyeret ya. Nah, nanti istilah menyeret di ubun-ubun juga ketika di neraka orang-orang kafir tuh diseret ya oleh Allah itu, ditarik ubun-ubunnya ke arah yang buruk gitu, ke arah siksa, ke arah azab gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati begitu ya. Jadi hari ini semoga dijadikan tidak berdaya, ditarik ke sebuah titik. Di situ kenapa kita hati-hati jangan sampai mengeluh gitu. Karena Allah sedang mengarahkan kita kepada tempat yang lebih baik ya. Nah, kita mohon kepada Allah agar bisa cepat sampai lah ya. Dan cepat atau tidaknya sampai adalah ketika seseorang semakin bertasbih dan berserah diri. Kan bertasbih itu mengalirkan diri mengikuti sesuai kehendaknya Allah. Ya, kalau ngelawan capek sendiri. Ya kalau ikan lagi dipancing ya ngelawan ya sampai dianya lemes baru kita bisa tarik kan. Nah, ini kalau ibaratnya kita adalah ikan yang sedang dalam bahaya oleh Allah ditarik dengan sebuah pancing. Nah, itu ngikuti aja tarikannya gitu. Ternyata diselamatkan gitu. Ya barangkali ada laut yang sedang kena tumpahan minyak dan itu berbahaya, kemudian ditolonglah tadi ya dengan si satwa yang ada di sana itu ditangkap agar dipindahkan kepada penangkaran sementara misalkan ya. Nah, manusia itu kadang-kadang sedang dibegitukan nggak ngerti. Kita lihat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di dalam sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang.
Lalu ada yang berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang?" Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan sering ingkar." Gitu ya. Ini yang harus kita hati-hati. Hutang bukan nggak boleh ya, hutang dalam agama boleh ya. Bahkan dalam fikih ada babnya al-qard gitu ya. Tapi hutangnya untuk apa? Itu lain hal gitu. Itu butuh ilmu gitu. Jadi sebenarnya manusia itu mudah berhutang itu karena tadi kan nggak berhasil tawakalnya. Karena tawakalnya nggak berhasil, akhirnya mencari jalan lain ya yang di luar kemampuannya gitu. Kadang-kadang Allah lindungi tuh. Ketika hutang sana sini nggak ada yang ngasih pinjem gitu kan. Itu cara Allah melindungi gitu. Jadi sebenarnya itu tawakalnya sedikit lagi diperbaiki, Allah akan kasih kecukupan, tapi nggak sabar, lagi berlatih tawakal gagal di tengah jalan, akhirnya mencari solusi kepada manusia, sudah keliling-keliling nggak ada yang ngasih pinjam. Akhirnya masuklah ke rente, ke debt collector gitu kan ya. Makin hancur hidupnya gitu kan, karena hutangnya bunganya harian, dengan persentase tinggi gitu kan. Hutang cuma 500.000, nggak bisa bayar, mundur, tiba-tiba jadi 20 juta gitu. Banyaklah kasus seperti itu ya. Jadi ketika kita hutang sana-sini, nggak ada yang mau, terus kitanya maksa. Ya, bahkan tadi kita minta pinjam ke orang, atau minta tolong ke orang, orangnya bilang, aduh mohon maaf saya sedang tidak lapang, kemudian orangnya mendoakan, karena kitanya nggak paham, doa orang itu kita yang tolak gitu. Ah, bantu mah nggak serius ya. Cuman ngedoain aja, setiap saya susah minta tolong didoain lagi. Bantu kek pakai uang gitu kan. Atau dia maksa. Ya sedikit aja lah, asal buat makan gitu kan. Itu udah melebihi itu. Itu bikin Allah tidak senang gitu. Padahal Allah itu udah siap tuh mau ngasih rizki, mau ngasih makan. Ya, kalau saja di dalam keterpurukan, di dalam itu ya, beriman itu jangan di tepian gitu. Sampai ujung tuh harus bisa bersabar gitu. Karena kadang-kadang itu sedikit lagi kalau udah SOS. Tapi manusia kan panik ya, sehingga udah kalau nggak gini nggak bisa hidup katanya. Nah itu namanya menghina Allah. Itu namanya ya itu tadi ya, menyinggung Allah lah gitu. Nah jadi seringkali ketika kita coba kemudian tidak ada yang bisa memberi pinjam, kita kembali lagi ke Allah. Ya Allah, saya berusaha ya, ternyata orang-orang tidak ada yang punya kelapangan atau tidak ada yang mau memberi pinjam, ya balik ke Allah gitu ya. Kalau ini nggak maksa terus ke manusia gitu, karena udah ke Allah mah juga sama gitu. Udah minta berkali-kali sampai hari ini belum ada solusi gitu. Padahal sedikit lagi gitu, sedikit lagi. Ya. Nah, jadi berlindung kepada hutang itu tadi. Jadi ketika seseorang itu berhutang dan kondisinya hari ini terus terpuruk, artinya kenapa? Ya satu, dia harus berhutang pun karena ada yang terhalang kan. Karena kalau rezekinya nggak terhalang, orang mampu beli gitu. Mau harganya mahal, kalau sumber rezekinya Allah buka, nggak jadi masalah. Harga naik, nggak usah ngeluh. Ya, yang penting kebayar gitu kan. Tapi kalau rezekinya lagi Allah kadar, ya, harga murah juga lagi ada diskon, nggak bisa beli. Tetap harus utang gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah harga murah, harga mahal. Ya, orang terlilit hutang pun karena ada yang mampet gitu ya. Nah, alih-alih kemudian dia terus gali lubang gitu ya. Kesedihan ya, yang gali lubang itu kan lubang kesedihan gitu, kehinaan ya. Dia harus lebih fokus mohon ke Allahnya tadi gitu, agar dibuka rezekinya dengan banyak-banyak istighfar. Gak usah pakai doa macam-macam ya, istighfar aja yang banyak. Sabar dengan semua lagi dipuasakan gitu. Tiba-tiba datang nanti rezeki tak terduga gitu.
Tapi jarang yang bisa sampai ke sana gitu. Eh, dan bukan tidak ada yang sampai, banyak juga yang sampai gitu. Nah, cuman kan yang sudah ngalami kadang susah untuk memberi keyakinan, menceritakan kepada orang yang sedang ngalami itu. Karena orang yang sedang ditimpa kesulitan biasanya merasa bahwa orang lain nggak paham dia gitu. Padahal semua juga Allah uji ya, semua orang diuji. Nah, tadi ya, kita kembali, ketika kita berhutang, kita mudah berhutang, itu artinya tawakal kita harus diperbaiki. Nah, karena tadi kita terlalu cepat untuk minta pertolongan kepada makhluk melalui mekanisme macam-macam, nah maka untuk membersihkan dosa lebih bergantung kepada makhluk ya daripada ke Allah, harus ada kisosnya, karena itu dosa besar. Jadi kalau sahabat-sahabat ingat bahwa ada hadis ya, yang kurang lebih mengatakan bahwa sesungguhnya di antara sholat wajib ya, waktu sholat wajib itu akan membersihkan dosa-dosa kecil gitu ya. Jadi kalau kita dari subuh melakukan dosa-dosa kecil ya sampai zuhur, ketika kita zuhur itu dibersihkan langsung gitu. Tapi dosa besar nggak bisa. Dosa besar itu harus dibersihkan dengan cara lain, yaitu dengan kisos. Nah, kisosnya adalah menghadapi sarana pembersihannya. Jadi kalau orang misalkan tadi berhutang, awalnya benar berhutangnya, tidak mampu bayar, karena takut ya dikejar-kejar orang, maka dia berhutang ke orang lain untuk nambal hutangnya yang kemarin kan. Nah, itu sebenarnya lebih mengandalkan orang lain ketimbang Allah. Harusnya minta ke Allah lagi punya hutang itu. Allah kasih sarananya kan udah ada jaminannya begitu. Sesungguhnya orang yang berhutang, itu Allah akan mengutus 2 orang malaikat. Bagi orang yang berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan mengutus seorang malaikat dan mengatakan untuk memerintahkan untuk membantu orang itu hingga bisa lunas hutangnya. Tapi orang yang tidak berniat membayar hutang, maka Allah akan tadi kirim yang malaikat satunya, hancurkan harta orang itu. Gitu. Jadi makin berhutang, nggak punya uang, makin nambah dalam lubangnya gitu. Akhirnya mekanismenya adalah ya gali lubang, tutup lubang. Kalau seperti itu sampai kapan mau tawakal? Jadi kita mah harus sampai nabrak. Ya supaya Allah buktikan gitu. Kalau enggak akan terus seperti itu, dan itu bola api dari hutang yang kecil terus membesar gitu. Nah cuman memang kembali lagi nggak mudah masuk ke sana. Nah jadi tadi Rasulullah berdoa dari hutang karena orang akan banyak berdusta ya, dan juga akan banyak mengingkari. Ketika ditagih, ya minggu depan deh. Ya, berikutnya lagi, ya minggu depan deh. Lama-lama di telepon nggak diangkat gitu. Ya, jadi ketika dia berdusta, ketika dia mengingkari, itu menambah dosa gitu. Makanya ketika orang berhutang, terlilit hutang, dia harus tawakal ekstrim gitu. Jangan sampai menutup dengan hutang lain. Nah karena dia nggak ambil hutang lain, maka kan ini jatuh tempo belum bisa bayar. Orang ini kan marah, nyerang. Hadapi dengan sabar, dengan menyertakan Allah. Tiba-tiba orangnya jadi lunak. Nah, kita dikata-katain, kita dimarah-marahin, hati kita bersedih, itu cara Allah menggugurkan dosanya. Barulah setelah itu akan ada jalan keluar. Tapi kalau terus-menerus menghindari, itu tinggal tunggu waktu, bom waktu gitu ya. Meledak gitu pada akhirnya. Nah, jadi itu kisosnya adalah dihinakan. Gitu. Makanya ketika Rasulullah ditagih hutangnya oleh seorang Yahudi, dengan cara yang kasar, para sahabat mau berdiri memukul orang itu, Rasulullah mengatakan jangan, karena itu dia berhak, gitu kan ya. Jadi setelah itu Rasulullah langsung bayar dengan yang lebih baik, gitu kan. Nah itu sahabat-sahabat. Nah ini berikutnya kita lihat di sebuah hadis ya, riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari masuk masjid dan ternyata terdapat seorang sahabat dari Ansor yang dipanggil Abu Umamah. Beliau berkata, "Ada apa gerangan aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu sholat?" gitu ya. Nah mungkin
eh, mencari tempat gitu ya untuk kontemplasi atau melakukan sholat-sholat sunnah yang lain ya, wallahu alam. Kemudian ia menjawab, kegundahan dan hutang yang selalu menyelimutiku. Ya. Jadi memang sarana terlilit hutang dan kegundahan itu membuat orang yang memang seharusnya masuk masjid gitu. Bukan ke dukun ya, bukan nyari bantuan dari yang lain, tapi merapatkan ke masjid gitu. Ya, dia menjawab, kegundahan dan hutang yang selalu menyelimutiku, wahai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, maukah aku ajarkan perkataan yang apabila kamu ucapkan, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kegundahanmu dan melunasi hutang-hutangmu. Dia berkata, ya mau, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, apabila kamu berada di pagi dan sore hari, maka ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya. Ini kalimat per kalimat kembali lagi harus disimak. Ya. Orang nggak bisa hilang kegundahan dan kesedihan kecuali ingat bahwa ada Allah. Ya. Sudah terpuruk sedemikian dalam, akan dihantui dengan rasa itu. Kecuali kemudian orang itu ingat Allah. Ya, kemudian mohon ke Allah, ya semua keterpurukannya semoga Allah memberi jalan keluar. Ya, kemudian ada ketenangan di sana, ya. Jadi tanpa mengingat Allah, hati itu tidak akan menjadi tenang. Itu ada ayat di Al-Quran seperti itu. Tidaklah hati menjadi tenang kecuali dengan mengingat Allah. Nah, sebenarnya orang beriman harus sampai ke sana. Kadang-kadang nggak bisa sampai ke sana. Kecuali disimulasikan. Nah, simulasi yang paling efektif dijebak oleh hutang, gitu. Nah, sehingga di sana nanti banyak kegundahan dan kesedihan karena dikejar-kejar orang, sehingga sarana yang menenangkan ya cuman ke masjid, sholat, baca Al-Quran. Karena kalau lagi lapang hidupnya kan susah ke masjid, susah zikir gitu ya. Kalau orang sudah bisa berzikir kondisi senang tuh alhamdulillah tuh rezeki besar sekali. Tapi kebanyakan manusia harus diuji dengan kesulitan baru bisa mendekat gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya. Ya kalau dikejar-kejar hutang nggak bisa malas. Ya. Dipanggil sama orangnya harus datang, dimarah-marahin harus sabar. Ya. Harus terus berusaha sambil tadi tawakal, mohon ke Allah. Nggak boleh putus asa. Gitu kan. Kadang-kadang kalau serba lapang tuh jadi malas orang itu. Ya. Nah ini dia harus mengeksplorasi opsi apa yang ada gitu ya. Apa yang Allah mudahkan, jalan mana yang bisa ditempuh. Sambil tapi dikembalikan ya, tidak semua ditempuh ya. Jadi dia tidak lemah dan tidak malas untuk bermunajat kepada Allah dan kemudian memohon karunia ya. Mohon petunjuk di mana gitu. Sambil dia evaluasi. Bukan malas dalam artian langsung bekerja kuat ya. Orang bekerja juga tanpa mengandalkan Allah, kerjanya capek, hutang nggak kebayar gitu ya. Kemudian aku berlindung dari sifat penakut dan bakhil. Ya tadi, ya hadapi, sudah resiko. Ya. Dulu kita yang salah, masuk ke sarana nggak nanya Allah, sekarang terpuruk. Ya hadapi dengan semua apinya gitu. Allah kan melihat ya. Nah kemudian tadi bersedekah ya. Kadang-kadang ketika susah, cuman punya uang 1.000 perak, ya sedekah 100 perak gitu. Tapi itu sudah 10% dari harta gitu. Orang punya harta banyak, belum tentu bisa sedekah 10% ya. Tapi kalau kita punyanya sedikit, keluarkan sedikit, itu udah persentasenya udah gede gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak sedekahkan, yang sisanya pun nggak cukup buat makan. Ya udahlah, keluarkan sisanya, sebagian, ya entah di masjid, entah ke siapa yang butuh, sisanya beli makanan yang lebih sederhana gitu. Semoga tadi sedekah itu Allah kasih jalan keluar ya. Nah kemudian aku berlindung padamu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. Jadi kalau tadi terus gundah, terus sedih, terus lemah, terus malas, terus merasa yang paling susah, jadi pesimis, jadi marah ke semua gitu ya. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang nolong ya. Iri dengki kepada orang lain, kepada Allah, marah.
Ya, kenapa kok orang lain dikasih, saya enggak gitu ya. Terus ya akhirnya pasti akan terlilit dan dikuasai oleh orang lain gitu. Ya, kalau kita ya terjebak lah oleh hutang riba gitu ya, rente, dikejar-kejar debt collector ya, makin terpuruk gitu. Ya, nah kemudian ketika Abu Umamah tadi melaksanakan itu, ya nggak mudah melaksanakannya ya. Kemudian dia berkata, maka aku pun melaksanakannya gitu. Nasihat itu dilaksanakan. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla menghilangkan kegundahanku dan melunasi hutang-hutangku. Coba dilihat urutannya. Yang dihilangkan tuh kegundahannya dulu. Kegundahannya hilang, hutangnya bisa belakangan dilunasinya. Tapi kalau kegundahannya nggak hilang-hilang, hutangnya jamin nggak lunas-lunas. Jadi yang pertama itu, kalau Allah hendak membantu seseorang melunasi hutang, maka dia akan dikisos, dihadapi, ditimpa oleh macam-macam peristiwa yang berat, ya. Dia hadapi semua sambil ilmu dan keyakinannya ditambah kepada Allah, sampai ya sudah, mau orang gimana pun saya nggak akan lari, tapi saya belum bisa bayar, insya Allah saya sambil tawakal saya akan lunasi. Dan dia menghadap ke orang itu. Semua ketakutannya itu dia terabas gitu, karena yakin ada Allah di sana yang jamin. Ya tenang saja, Allah tidak membebani seseorang di luar kapasitas kemampuan. Hari ini belum mampu, hutang banyak, tapi jangan jadi penakut, jangan kabur, jangan marah-marah, jangan malas, jangan putus asa, gitu maksudnya. Kalau itunya selesai, ya, itu dikasih sarana, dikasih macam-macam pertolongan, sampai lunas hutangnya gitu. Ketika hutangnya sudah lunas, nggak harus hutang lagi. Kenapa? Karena semua keburukan di dalam dirinya udah termasuk dihilangkan sebelum hutangnya dilunasi. Kelemahannya, ketidakyakinannya, kemalasannya, itu Allah hapus dulu, baru dilunasi hutangnya. Coba kalau dibalik, Allah lunasi hutang-hutangnya, kemudian kegundahannya diangkat. Ya, mohon ke Allah, kasih besok lunas. Ya, kegundahannya hilang. Setelah itu nggak punya kemampuan apa-apa, ngutang lagi, gitu kan? Nggak ngerti harus gimana menghadapi kehidupan dengan kekurangan, gimana cara tawakal yang benar. Jadi Allah itu akan kasih ilmunya dulu sebelum dikasih solusi secara lahiriah gitu. Nah itu seperti itu. Jadi Allah itu punya urutan ketika mau ngasih karunia, ya. Hamba itu kan mohonnya cuman, ya Allah lunasi hutangku, lunasi hutangku. Kalau hari ini dilunasi, besok kamu ngutang lagi karena kamu nggak ngerti cara bekerja yang benar, kamu nggak punya sikap yang tepat, ya kamu gampang putus asa. Tapi kalau Allah sudah hiasi dengan sifat yang baik, kemudian hutangnya dilunasi, setelah itu, yang kemampuan tadi dia gunakan, nggak harus hutang lagi. Jadi Allah tuh mau ngajari, ngasih kenikmatan itu full, nggak hanya sekedar bayarin hutangnya, setelah itu besok terserah mau gimana ya, nggak gitu Allah. Nah jadi ini belajar bertasbih dan bertawakal sebagaimana binatang berburu ya. Jadi gini sahabat, tadi kita tahu bahwa di awal tuh kita berdoa ke Allah ya. Ya kalau istiqoroh itu kita minta ya. Atau sebelum memulai sebuah amalan kita doa dulu ke Allah. Karena kita punya kebutuhan, kita punya tujuan ya. Nah, misalkan contoh, ketika kita sudah berdoa kepada Allah terhadap sebuah hajat, apakah cukup doa kemudian diam saja ya? Ya, misalkan contoh nih, seseorang meminta kepada Allah ingin punya anak gitu. Contoh, ya. Jadi mungkin orang ini senang lihat anak kecil gitu ya. Senang lihat anak kecil, lihat anak orang lain. Wah enak ya nanti kalau punya anak ya, saya aduh senang anak kecil, pengen punya anak. Tapi dia ngomong gitu masih single ceritanya. belum nikah nih ceritanya kan, ngelihat orang lain punya anak, kemudian karena senang anak kecil pengen punya anak gitu. Tapi kondisi dia hari ini ya masih belum menikah gitu, masih single ya. Nah berarti kan dia butuh proses ya sampai ke sana. Yang pertama dia cukup usia, dia dewasa dulu ya kan. Sampai ke usia dewasa ya, dia mampu menikah ya.
kemudian dia harus menemukan pasangannya dulu, ya. Setelah menemukan pasangannya harus menikah dulu, ya. Nemukan pasangan aja udah ruwet, ya. Single, nggak ketemu-ketemu pasangan, masih jomblo terus, ya. Itu pun harus tawakal, ya kan. Nah, setelah ketemu pasangannya mau nikah ruwet lagi, nggak ada biaya lah, ini itulah dan sebagainya kan. Tawakal juga. Setelah menikah, ya, kemudian nunggu pengabulannya. Ternyata nggak dikasih anak gimana? Ya, dulu cita-cita pengen punya anak, ditempuhlah semuanya. Usia cukup, ketemu pasangan, sudah menikah. Setelah menikah ternyata nggak bisa punya anak. Ya, gitu. Itu simulasinya gitu ya. Di Al-Quran gitu sesungguhnya Allah yang memberi karunia kepada seseorang, apakah dia diberi anak laki-laki, anak perempuan, atau tidak punya anak. Tiga-tiganya Allah yang kasih. Gitu kan ya. Kalau ternyata dia sudah menikah, tidak bisa punya anak, dia mikir, jangan-jangan aku ini senang anak, tapi nggak dikasih punya anak. Kenapa ya? Allah menghendaki apa? Ternyata dia memelihara anak yatim, kan bisa gitu. Atau kemudian dia memelihara anak saudaranya gitu. Bisa seperti itu gitu. Ada keutamaan lain dia mengurusi anak orang lain, bisa gitu. Gitu kan ya. Jadi nggak bisa dilihat menyesali kok nggak punya anak, padahal dari awal pengen begitu. Kita udah berusaha, tapi ujungnya itu ada kehendak Allah. Sama tadi, doa ke Allah minta semoga diberi kecukupan hidupnya. Ya cukup dewasa, kemudian menemukan pasangan. Menemukan pasangan itu, ya dia harus punya ilmunya dulu, punya keterampilan. Kalau mau kerja sama orang juga, kamu mau kerja apa? Bisanya apa? Kan yang ditanya bisanya apa? Ya, karena Allah temukan pasangannya, dari perjalanannya itu dikasih macam-macam pengalaman, punya kebisaan. Nah, ketika kemudian mau bekerja, dia tahu kan, kepake sama orang karena punya sebuah keterampilan. Allah sudah pasangkan ilmu yang dia mudah kuasai, keterampilan yang mudah dia kuasai. Dari sana kemudian dia bekerja. Setelah bekerja, pasti cukup nggak? Belum tentu. Gitu. Jadi harus hati-hati. Ketika tadi, kok saya udah menempuh semua jalan, tapi kok di ujungnya nggak cukup? Kenapa ini gitu kan? Nah, yang dia harus lihat tadi, jangan-jangan ada aspek dia bergerak tidak sesuai yang dimudahkan. Dia kurang menyertakan Allah. Nah, kita belajar nih, kalau misalnya pola tasbihnya atau tawakalnya binatang ya. Kalau binatang itu sudah dikasih cara tasbihnya, manusia juga dikasih, cuman manusia sering lupa. Gitu kan ya. Nah, kalau burung misalkan, burung kecil ya pasti akan nyari mangsa gitu ya, butuh makan. Dia akan berburu mengikuti natur kemampuan yang Allah berikan. Dia akan mencari makanannya yang bisa dia tangkap sesuai dengan semua sarana yang Allah kasih ke dia. Nggak mungkin burung kecil kemudian ngejar kucing gitu. Itu mah di luar kadar ya. Yang ada burung itu yang dimakan sama kucing gitu kan. Beruang juga sama. Beruang nggak akan dengan taringnya, dengan kekuatannya, dengan semua kukunya, dengan kecepatannya gitu ya. Tiba-tiba capek lah berburu, harus ngejar, harus lari ya. Kadang-kadang harus tarung dulu gitu ya. Udah gitu dia bilang saya jadi vegetarian aja gitu. Nggak akan, dia akan menguasai, akan memperoleh rezeki dan makanan sesuai apa yang Allah kasih. Itu sesuai naturnya gitu. Nah, jadi manusia juga sama. Ketika minta kepada Allah, mintanya itu tujuannya salah. Karena nggak mengukur, kan? Dengan kapasitas kemampuan dirinya, gitu. Nah, tapi alhamdulillah doa itu nggak pernah kecewa. Ketika kita minta salah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah arahkan dengan yang lebih baik. Tapi karena kita masih terpaku kepada jenis rezeki yang sebelumnya, gitu. Nah, itu di situ butuh kemampuan untuk mengalirkan diri, gitu ya. Nah, jadi menempuh sebab itu penting, ya. Tapi juga tadi, menempuh sebab itu juga harus diukur. Karena setelah menempuh semua sebab, belum tentu juga di ujungnya kalau tidak menyertakan Allah pasti berhasil. Ya, kalau tidak berhasil, maka tadi doanya
semua sarana sudah ditempuh, kemudian hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, ridho dulu dengan hasil itu. Ini ada apa Allah taruhnya di sini? Jangan-jangan mau ngasih rizki yang memang haknya saya, yang selama ini justru saya nggak ngerti, gitu. Nah itu mungkin sahabat-sahabat materi hari ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf agak panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaat ya buat sahabat-sahabat yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Sengaja lah memang dihabisin waktunya biar nggak ada pertanyaan. Karena ini dibangun atas dasar pertanyaan ya. Jadi materi ini saya coba bangun atas dasar kebutuhan ya, mungkin beberapa sedang membutuhkan ya. Termasuk saya khususnya ya. Karena sudah lama ya diuji dengan kesulitan, kemudian dulu tawakalnya itu dengan tauhid yang ekstrim lah gitu ya. Sampai kemudian lepas dari problem yang besar, tapi ketika lagi lapang seperti sekarang ini butuh penyegaran ya. Karena kalau enggak, kalau kurang-kurang tawakalnya, Allah bisa taruh di kondisi belajar lagi. Bisa diulang lagi pelajaran ya. Meskipun dulu lulus, kalau kemudian lupa nanti diulang lagi gitu ya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati sahabat-sahabat. Jadi ini dibangun atas dasar pertanyaan. Dan mudah-mudahan dengan ulasan hari ini makin banyak pertanyaan gitu. Jadi nanti pertanyaannya mohon oleh Indra dikumpulkan, kemudian nanti dikirimkan lagi ke saya agar saya bisa ubah menjadi materi ya. Mudah-mudahan setiap materi yang dikeluarkan itu mempertajam pertanyaannya agar saya bisa turunkan dalam bentuk panduan operasional ya. Dan yang hari ini juga mudah-mudahan mungkin belum 100% operasional, tapi tadi ada ketentuan gitu ketika dililit hutang. Ya, ketika sedang di ujung tanduk harus bagaimana, itu ada kaidahnya. Mohon ke Allah agar bisa mengikuti prosedur itu semampunya gitu. Karena jalan keluarnya ada di situ. Meskipun panas ya. Tapi harus belajar gitu. Karena kalau enggak nanti kita meninggal lebih repot lagi gitu ya. Sebenarnya nggak sulit gitu. Yang sulit itu sampai bisa tawakal dengan sebenarnya. Tapi kalau sudah bisa sampai tawakal dengan sebenar, yang lainnya jadi mudah. Kalau sekarang tawakalnya belum berhasil, maka dunianya yang jadi sulit. Kejar sana sini sudah empot-empotan lah ya. Berlari sana sini nggak ada solusi gitu. Mending yang ke Allahnya yang diperkuat usahanya. Semoga yang dunianya jadi mudah gitu. Yang mudah-mudahan itu sahabat-sahabat, jadi hari ini yang bisa di-share. Mohon maaf tidak ada ruang untuk pertanyaan karena waktunya memang sudah zuhur. Tapi mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bahan refleksi, dan kemudian ada pertanyaan tolong ditajamkan lagi dan dikirimkan melalui grup agar minggu depan kita ulas lagi dalam bentuk materi ya, kaidah. Karena kalau jawab satu pertanyaan kadang-kadang dulu udah dijawab tapi lupa gitu, karena tidak secara komprehensif melihatnya gitu. Itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya semoga dengan kita menghadiri majelis zikir, ingat kepada Allah, Allah jadikan kita ingat kepada diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengevaluasi semua situasi dan kondisi yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, dan mohon kepada Allah agar dikeluarkan dengan cara yang baik, dengan meminta dengan baik ke Allah, dan kemudian menempuh sebab-sebab dengan lebih mengandalkan yang di tangan Allah ketimbang usahanya kita sendiri gitu. Semoga dari sana akan ada jalan keluar ya bagi sahabat-sahabat yang hari ini sedang harus berjuang untuk keluar dari sebuah kondisi keterpurukan. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang lapang, hati-hati, tidak lebih baik karena itu ujian juga. Seringkali orang jatuh karena ujian lapang justru ya. Ya, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Semoga apa-apa yang kurang tepat Allah yang mengganti dan mengajari sahabat sekalian dengan ilmu yang lebih hak. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.